Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Hadi Ikram. Kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian tugas 2 fisika 2 mengenai listrik statis. Oke, ini adalah soalnya, kelihatan sama gambarnya. Habis itu, ini soalnya sekarang. Nomor 1, 4 buah muatan titik terletak pada keempat sudut bujur sangkar dengan panjang sisi R seperti di gambar samping. Melakukan nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 NM 2 C 2. Ya, juga sekarang soal pertama, 1A, besar dan arah medan listrik di titik P. Tentukannya. Oke, satu kita pertama kali dulu penerapan variabel. Saya akan asumsikan si jarak R sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter. Dan kita lagi asumsikan QA sama dengan QC sama dengan positif 2 mu C dan QC sama dengan oh, ID sama dengan minus 2 U mu C atau 1 U C sama dengan 10 minus 6 C. Konstanta 9 kali 10 pangkat 9 M 2 C2. Sekarang identitas jarak ke titik P. Seperti dilihat, titik P berada di garis horizontal saja dengan muatan A dan B. R BP sekarang sama dengan R sama dengan 0,1 meter. RAP atau sama dengan 2RP sama dengan 0,2 meter. RCP jadi R pangkat 2 tambah R pangkat 2 akarin sama dengan R akar 2 akar 2 sama dengan 0,1141 meter. Sekarang RDP akar kurung buka kurung 2R tutup kurung pangkat 2 tambah A R pangkat 2 sama dengan R akar 5 sama dengan 0,223 meter atau 0,223 meter. Oke, lanjut. Sekarang ketiga, perhitungan besar medan listrik dengan pakaian pakai rumus kayak gini. A, ya, 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 minus 2, 6. Di sini lagi, tutup buka kurung 0,2 buka kurung 2 sama dengan 450.000 NC ke arah ke kanan atau menjadi positif Q. Karena yang B sama di atas, tapi yang gantinya yang di bawah R-nya, R pangkat 2-nya, jadi 7, maaf, 1.800.000 NC arah ke kiri atau mendekati I minus KM. Sekarang yang EC sama seperti yang lain, cuma gantiin yang R-nya 0,1412 pangkat 2. Dekati sama dengan entah, bukan sama dengan sih ini
Saya lupa namanya, maaf. 900.000 NC. Ini sudutnya, tan, N minus 1, dikurung, buka kurung, R per R, tutup kurung, sama dengan 45 sudut. Sekarang yang dicari sudutnya, X sama dengan 900 kali cos, buka kurung, sama dengan, dekatnya sama dengan 936,636.396 NC atau kanan. Sekarang yang Y semuanya sama, cuma gantiin cosnya jadi sin, sama aja. Jawabannya dari kiri juga, tapi kayak yang D sama seperti di A, B sama C, cuma gantiin lagi R-nya sama dengan 360.000 NC. Sekarang sudutnya sama dengan tan minus 1R per 2R sama dengan 26,50 sudut. Kadang seperti di sudut C, EDX sama dengan 660.000 kali cos 26,57 sudut sama dengan 3.200 ribu 995 NC kiri. Kali yang di sama aja, cuma gantiin lagi cosnya jadi sin sama dengan 160.997 NC ke kanan. Oke, selanjutnya ini soal medan listrik di P. Sekarang komponen X jadi sigma EX. Sigma EX sama dengan EA minus EB tambah EC X kurang EDX. Sekarang yang X cari ini kan. Sekarang kita cuma masukin yang jawabannya di person. Yang person. Sigma EX sama dengan 450.000 minus kurang 1.800.000 tambah 636.396 minus 231.995 sama dengan 1.345.599 NC. Kali yang Y, komponen harusnya di sini, maaf. Jadi, ya, sigma EY sama dengan ECY minus EDY. Cuma kasih yang Y-nya, sigma EY sama dengan 636.396 kurang 160.997 sama dengan 475.359 NC. Sekarang hasil akhirnya dari besar dan R. Besar medan totalnya total akar sigma X kurungin pangkat 2 tambah
Sigma EG kurungin pangkat 2 sama dengan akar kurung negatif 1.035.599 pangkat 2 pangkat 2 tambah 475.399 pangkat 2 kurungin juga itu sama dengan mereka 1.339.505 NCE. Sekarang itu adalah jawaban besar Medan ya. Sekarang arah tan alfa sama dengan E sigma EY sama E, sigma EX jadi alfa sama dengan tan minus 1 kurungin 479.399 bagi negatif 1.030 maaf 35.599 sama dengan 195,3 sudah sekarang dan di jawaban soal D besar dan arah gaya di kolom C di kolom DC. Sekarang masih pakai yang sama jarak muatan konstanta yang sama. Sekarang entitas gaya bekerja pada muatan. Muatan C ini ah, akan merasakan gaya dari tiga muatan lainnya. F, B, C, gaya tarik menarik oleh GB karena beda jenis hanya ke atas sumbu positif Y. F, D, C, gaya tarik menarik oleh KD karena beda jenis hanya ke kiri sumbu negatif X. FAC gaya tolak menolak oleh QA karena sejenis arahnya ke diagonal menjauhi A ke arah kanan bawah. Oke, sekarang perhitungannya. Perhitungan besar gaya ya. Pakai ini F sama dengan K Q1 Q2 R pangkat 2. Gaya dari B FBC FBC sama dari Q1 9 kali 10 pangkat 9 lagi kali 2 kali 10 pangkat negatif 6 kali 2 kali 10 negatif 6 pakai 0,1 maka 2 sama dengan 36. Seperti lagi sama lagi dengan B, cuma ganti R-nya 0,1 pangkat 2 jadi 36 lagi. 36 30,6 N. Maaf. Sekarang gaya dari A FAC. Dari AC adalah diagonal bujur sangkar. R A kedua sama dengan 0,141 M. Jadi yang lagi di atas FAC 9 kali 10 9 pangkat 9 cuma ganti R-nya 0,141 pangkat 2 jadi 1,8 N. Oke, lanjut ke 3 analisis komponen gaya X dan Y. Untuk FAC
Karena ini diagonal bujur sangkar sudutnya adalah 45 sudut terhadap sumbu X. Karena arahnya menjauhi A ke bawah-bawah, kanan-bawah, maka FACX sama dengan 1,8 kali cos 45 sama dengan positif 1,273 N. Sekarang FACY sama dengan 1,8 kali cos 45 sama dengan lagi, tapi sekarang negatif 1,273 N. Total komponen jadinya sigma Fx sama dengan negatif FDC sama dengan FACX sama dengan maaf, F negatif FDC tambah FACX sama dengan negatif 3,6 tambah 1,273 sama dengan negatif 2, maaf, negatif 2 akan ada 327 N ke kiri. Jadi, sigma FY sama dengan FBC tambah FACY sama dengan 3,6 kurang 1,273 sama dengan 22,327 N ke atas. Selanjutnya, ya air besar dan ada gaya DC. Besar gaya total, F total sama dengan akar tuh, minus 200, 3, 200. 2 minus 2,327 tutup gerbang. Pangkat 2 tambah 2,327 tutup gerbang. Pangkat 2 sama dengan 3,26 N. Sekarang ada gayanya. Ya, tan sama dengan 2,327 minus minus 2,327 sama dengan minus 1 atau jadi sudut sama dengan 135. Ada ke barat laut. Nafas. Oke, lanjut ke nomor C. Besar usaha yang diperlukan untuk meletakkan muatan Q sama dengan 1 mu C dari jarak di tempat tak berhingga ke titik P. Sekarang konsep dasarnya usaha W untuk memindahkan muatan dari tak berhingga ke suatu titik sama dengan muatan tersebut dikalikan dengan potensial listrik di titik tujuannya. Kita akan memakai ini. Oke. 2. Menghitung potensial listrik di titik P. Potensial listrik adalah besaran skalar jika jadi kita cukup menjumlahkan nilai dari masing-masing muatan tanpa memperhentikan arah. FP sama dengan K buka kurung Q bagi RAP tambah QB bagi RBP tambah QC bagi RCP
tambah QD bagi RDP. Oke, lanjut. Total jarak dari soal A ini saya dapat ininya RAP 2,5 0,2 M RAP A, BP sama semuanya yang ini dari soal itu 1A. Kalau mau ingat saya akan bisa pause juga ini. Oke, kita lanjut. Total potensial di P. FP. FP sama dengan 90.000 kurang 180.000 tambah 127.660 kurang 80.717, maaf, sama dengan negatif 43,57 volt. Dengan usaha W, sekarang kita masuk nilai muatan dari yang dipindahkan, yaitu D sama dengan 1 mol C sama dengan 10 negatif pangkat negatif 6 C. W sama dengan buka kurung 1 kali 10 negatif 6 C tutup kurung kali buka kurung negatif 43.057 volt tutup kurung sama dengan negatif 0,043 Joule. Oke, itu jawaban dari C. Sekarang lanjutan. D. Energi potensial yang dimiliki muatan Q sama dengan 1 U. C setelah berhasil diletakkan di titik P. 1. Pertama, hubungan usaha dan potensial yang diferensial. Potensial U didefinisikan sebagai U sama dengan Q kali FP, di mana FP adalah dari potensial listrik dari total di P yang sudah kita dihitung pada angka sebelumnya. Soal 1C. Hitungannya menggunakan data dari hasil perhitungan soal A1C muatan Q 1 mol C sama dengan 1 kali 10 negatif 6 C. Potensial di WP FP jadi negatif 36, maaf, 57 kali. Oh, berdasarkan asumsi muatan negatif, positif 2 mol C dan R sama dengan 0,1 M. Jadi, U sama dengan tuh buka kurung 1, maaf, kali 10 negatif C negatif 6 C pangkat negatif 6 C kali buka kurung negatif 43.057 volt tutup kurung. Jadi U sama dengan negatif 0,023 Joule. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Kulit bola dari jari-jari 2,3 M yang berpusat di titik asal 0,0 memiliki muatan seragam dengan densitas permukaan simbolnya lupa lagi. Maaf, sama dengan 3 NC M pangkat 2. Suatu muatan titik Q sama dengan 250 NC terletak pada sumbu Y di Y sama dengan 2 M meter. Oke, yang pertama, pesan dan arah medan listrik pada sumbu X di sumbu X sama dengan 2M. Ini data soalnya, ya jadi bola, kulit bola R. Jadi 3M meter dan densitas muatan permukaan
Hmm. Sam- Sampai 3 NC 2. Muatan titik Q 250 NC terletak di sumbu Y pada Y adalah sama dengan 2 cm. Titik uji. Sumbu X pada X sama dengan 2 meter, yang berarti koordinatnya adalah 2,0. Analisis medan listrik di X di X sama dengan 2M. Titik oh 20 2,0 berada di dalam kulit bola karena jaraknya dari pusat 2 meter lebih kecil dari jari-jari bola 3 meter. Ya, A. Medan dari kulit bola. Bola. Menurut Gauss, medan listrik di dalam kulit bola bermuatannya ragam adalah 0. Sama dengan 0. Jadi, bola lah sama dengan 0 NC. Sekarang, medan dari muatan titik Q, muatan titik Q sama dengan 250 NC, berarti di 0,2. Dan kita menghitung medan di 2,0. 0,2, 2,0. Jarak menggunakan rumus Pythagoras. R akar 2 kurang 0 pangkat 2 tambah 0 kurang 2 pangkat 2 sama dengan 4 tambah 4 akar sama dengan akar 8 meter meter. Besar medan Q sama dengan K Q kali Q bagi R pangkat 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 250 kali 10 K kurang atau negatif 9 sama dengan buka kurung akar 8 tutup kurung angka 2. Jadi Q sama dengan 250 bagi 8 sama dengan 281,25 NC. Oke, lanjut. 3. Arah medan listrik. Karena muatan titik Q positif, maka arah medan listrik menjauhi muatan tersebut. Dari muatan 0,2 ke titik 2,0 adalah 2I sama dengan 2 kurang 2C. Ini membentuk sudut root sama dengan negatif 45 terhadap sumbu X positif ke arah kanan bawah. Sekarang 2B. Soal besar dan arah medan listrik pada sumbu X di X sama dengan 4M. Dan dari kulit bola. Berdasarkan hukum Gauss, untuk titik di luar kulit bola, seluruh muatan bola dapat dianggap terpusat di titik asal 0,0. Itu muatan total bola. Ki bola sama dengan maaf lagi saya lupa itu simbol apa. Luas permukaan keyboard sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 9 C M M pangkat 2. Maaf, kali buka kurung 4 pi kali 3 pangkat 2 tutup kurung. Bola sama dengan 3 kali 10 negatif 9 kali 36 pi sama dengan 339,20
9 kali 10 pangkat negatif 9 C. Atau, maaf, 339,29 NC. Berat badan Ebola sama dengan Q kali Q bola R pangkat 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 2 9 kali 339 angkat gila, koma 29 kali 10 negatif angkat negatif 9 bagi 4 angkat 2. Jadi sama dengan 3053 61 bagi 16 sama dengan 190,85 NC. Adanya karena positif arahnya dari pusat ke arah kanan, positif X. Menelisik dari muatan titik Q. Oh, oke. Muatan titik Q sama dengan 250 NC, berarti 2 pangkat 0 dan titik uji di 4,0. Jadi jarak Q sama dengan maaf. Oke, seimbang. Oke. 4 kurang 0 pangkat 2 tambah 0 kurang 2 pangkat 2. Akar sama dengan 16 tambah 4 akar sama dengan 20 akar. Badan. Sekarang badan besar medannya EQ sama dengan K kali Q bagi R pangkat 2. 9 kali 10 pangkat 9 kurang bagi kali 250 kali 10 pangkat negatif 9 bagi 20. Jadi sama dengan 2250 bagi 20 sama dengan 100. 100. Maaf. 1112. Ya, maaf. 12,5 NC komponen faktor sudut terhadap sumbu X dan sama dengan 0 kurang 2 bagi 4 kurang 0. Jadi sama dengan negatif 0,5 dikasihin jadi maaf sudutnya negatif 26,57. Jadi maaf EQX sama dengan 112,5 kali cos kali kurung kurung negatif 26,57 tutup kurung sama dengan positif 100,662 NC
Oke. Sekarang Y sama dengan 112,5 kali sin buka kurung negatif 26,57 tutup kurung sama dengan negatif 50,631 NC. Lautan mineralistik total di 4,0. Sigma X sama dengan E bola tambah E QX. Jadi, sigma EX sama dengan 190,82 tambah 100,62 sama dengan 261,57 C. Sekarang sigma EY sama dengan EQY. Jadi, sigma EY sama dengan negatif 50,31 inci. Ini hasilnya bersama dan total. Total sama dengan 251,47 angkat pangkat 2 tambah negatif 50,31 pangkat 2 akarin sama dengan 295,78 inci. Dan arahnya alfa tambah sama dengan tan negatif 1 negatif 50,31 bagi 251 pangkat 47 sama dengan negatif 98 di bawah sumbu X positif. Oh, dengan itu semuanya. Terima kasih nonton dan maaf kalau ada yang kesalahan atau ada yang kelupaan atau kekurangan. Dan saya lagi, saya maaf beberapa eh, yang saya lupa di presentasi ini. Yang kayak gitu. Terima kasih atas menonton dan selamat malam atau siang atau pagi.